Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Auraya Nyata Sika dengan NIM 24SA 31A042. Saya Fauzan Zikrian dengan NIM 24SA 31A050. Saya Joko Sasongko dengan NIM 24SA 31A071. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan presentasi tentang final project pemrograman berbasis event dengan judul pemesanan menu restoran selera kita berbasis desktop. Jadi aplikasi ini kita rancang untuk apa? Karena proses dan pemesanannya sering dilakukan secara manual. Itu beresiko banget pada kesalahan pencatatan, terus kurang efisien juga. Oleh karena itu kita menghadirkan aplikasi selera kita untuk membantu kasir dalam pemesanan menu, makanan, terus transaksi juga lebih cepat. Dan sementara itu kita juga ada owner ya. Owner itu buat memantau laporan aja, jadi nggak langsung ikut ya dalam proses ini. Jadi pemesanan tersebut biar lebih rapi, terus juga terorganisir juga. Oke, untuk selanjutnya tujuan utama proyek pertama rancangan bangun, yaitu membangun aplikasi pemesanan menu restoran responsif dengan paradigma event driven. Yaitu yang kedua, implementasi link, menangani operasi DML insert update delete pada basis data secara terintegrasi. Yang ketiga, kemudahan manajemen, yaitu menyediakan antarmuka manajemen data menu secara real time untuk operasional restoran. Lalu untuk arsitektur dan desain berbasis data, kami menggunakan tabel pengguna, yaitu isinya tabel user. Lalu ada user ID untuk primary key, username, password, dan all. Yang kedua, tabel menu, isinya itu ada menu ID sebagai primary key, nama menu, harga, stok, dan kategori. Yang ketiga ada tabel transaksi, isinya transaksi ID sebagai primary key, tanggal, get date sebagai get date, lalu ada total pembayaran, lalu kembalian. Yang terakhir yaitu detail transaksi, isinya ada detail ID sebagai primary key, lalu transaction ID sebagai foreign key, lalu ada menu ID foreign key juga, KTY, dan subtotal. Oke, untuk fitur utama aplikasi yang pertama yaitu sistem login, keamanan akses dengan hak akses berbasis perannya. Lalu ada manajemen menu, kelola daftar menu dan status ketersediaan. Lalu yang ketiga ada transaksi, proses pemesanan, kalkulasi otomatis, dan penyimpanan database. Yang keempat ada fitur riwayat transaksi, pencatatan dan penelusuran riwayat transaksi lengkap. Lalu laporan penjualan, yaitu pemantauan omset harian atau bulanan untuk evaluasi kinerja bisnis. Selanjutnya yaitu alur kerja aplikasi. Untuk aplikasi kasir ada login, dashboard kasir, buka form pemesanan, pilih menu, sistem hitung otomatis, simpan transaksi, data ke database, riwayat transaksi. Untuk di tampilan owner ada login, dashboard owner, akses menu laporan, lihat omset, cek daftar menu. Untuk kesimpulan, 100% responsivitas event dan sinergi GUI data, implementasi link dalam paradigma event driven berhasil mengatasi kompleksitas sintaks SQL konvensional. Aplikasi mampu menangani operasi manipulasi data DML secara aman, real time, dan efisien untuk kebutuhan industri kuliner modern. Target meningkatkan kecepatan, akurasi, dan efisiensi operasional restoran secara keseluruhan. Oke, di sini saya akan memperlihatkan demo cara kerja dari aplikasi pemesanan restoran ini dari kelompok 6 ya. Oke, di sini sudah ada form login ya. Seperti ini. Ada text box untuk memasukkan username, text box untuk memasukkan password ya. Nah, di sini ada dua button, login dan cancel. Dan ini cancel tidak untuk pajangan saja ya, dan ini berfungsi untuk keluar dari aplikasinya. Ya, seperti itu.
Oke, kita langsung saja dimulai dari role kasir ya. Di sini terdapat dua role. Kita coba yang role kasir dulu ya. Kita isikan username-nya, lalu klik button login. Oke, muncul muncul pop up ya. Selamat datang kasir 1. Kita klik oke, langsung masuk ke form kasir ya. Seperti ini tampilannya. Oke, dari mana dulu ini ya? Dari sini ya. Ini ada cari menu. Misal menunya banyak ya, kita bisa mencarinya di sini. Kita ketikkan saja, baru ketik N sudah muncul ya, yang menu yang ada huruf N-nya pasti akan dimunculkan. Lalu di sini ada kategori biar memisahkan makanan dan minuman ya. Dan di sini juga cari menu juga masih bisa ya, misal kategorinya makanan. Misal ini banyak ya. Kita masih bisa nyari misal M doang nih. Tuh, sudah keluar ya. Ah ya, di sini ada kategorinya makanan. Jadi cari menunya tetap berfungsi kalaupun kategorinya diganti. Nah, lihat. Yang ada M-nya pasti akan mencari ya. Akan dicari lah. Oh. Oke, di sini cari menu dan kategori sudah. Lalu kita akan coba memesan di sini ya. Oke, misal ada orang ya, pelanggan datang ke kasir ya kan. Pesan bakmi goreng 2 ya. Di sini ada jumlah pesanan bisa berapapun ya. Kita misal pesan 3 ya. Pesan 5 lah. Oh ya, dan di sini stoknya ini kalau beneran dipesan itu nanti akan berkurang ya stoknya. Kita akan lihat kan bakmi itu stoknya 55 ya. Kita ambil 5 tambah ke keranjang. Oke. Harga satuannya itu 15.000. Jumlahnya 5 ya, pesan 5 gitu, total 75. Di sini sudah ada total terhitung otomatis ya. Lalu orangnya pesan es teh manis ya 2 gitu. Dan ini juga lihat 77 ya. Nanti akan berkurang nih. Oke, misal segini saja. Kita langsung bayar kan, masukkan nominalnya ya. Misal 100.000. 1 2 3. Nah, langsung ada kembaliannya tuh 15.000. Oke, dan misal ini batalkan pesanan untuk apa? Misal orangnya tidak jadi gitu, tidak jadi pesan es teh manis, tapi si kasir sudah terlanjur menambahkan button tambah ke keranjang ya, masuk ke sini keranjang lah misalnya. Kita bisa batalkan pesan untuk menarik kembali dari keranjang. Yakin ada pop up ya. Yakin ingin membatalkan pesan menu ini. Kita klik yes. Nah, menunya akan kembali lagi ke daftar menu ya. Hilang dari bagian keranjang ini. Oke, kita misal lagi ini ya, teh manis ya. Oke. Input bayaran lagi. Kita klik proses pembayaran. Oke, di sini ada pop-up sukses, transaksi berhasil disimpan dengan nomor TRX ya, begitulah nomor acak ya. Ini untuk nomor stroke ya. Kalau kita klik OK, nanti akan langsung muncul stroke ya. Oke, seperti ini ya tampilan stroke-nya. Tadi bakmi goreng 5, es teh manis 2, 10.075, total ada bayar, ada kembalian. Oke. Nah, ini otomatis masuk ke riwayat transaksi ya. Oh ya, dan kita lihat dulu ini. Tadi bakmi goreng ya pesan 5 tuh. Stoknya berkurang, dan es teh manis yang tadi 77 juga berkurang jadi 75, diambil 2 ya. Oke, tadi tambah keranjang ya untuk menambah tadi sudah. Kita akan ini buat ngecek riwayat transaksi yang hari ini ya. Oke, ini untuk button riwayat transaksi itu untuk melihat transaksinya ya, yaitu transaksi hari ini. Kita klik saja
tadi itu ada yang memesan, dibayar, kembalian. Ini ada waktunya juga, dan sistem ini nanti akan bisa kereset sendiri ya kalau sudah 24 jam ya. Nanti kereset sendiri, akan hilang sendiri. Pokoknya ini riwayat transaksi akan menampilkan transaksi yang hari itu juga gitu loh. Kayak mesannya sekarang ya, nanti transaksinya ada di sini ya, riwayatnya, dan akan kereset ulang setelah 24 jam ya. Nanti akan kosong nih setelah 24 jam. Oke, di sini ada tombol button ya. Ya untuk kembali ya. Emang seperti ini saja ya, simple gitu. Oke, di sini kita ke role berikutnya yaitu role owner ya. Kita masukkan dulu username-nya, password, lalu klik login ya. Oke, ada pop up selamat datang ya owner 1, loginnya sukses berarti. Oke, di sini apa ya, tampilan form ownernya seperti ini ya. Owner itu untuk mengelola menu dan stok ya. Di sini ada data menu ya, ada harga, ada stoknya, kategori juga ada. Kita kita akan bahas cara kerjanya ya. Pertama, button simpan ini ya, yaitu untuk menambahkan menunya ya. Misal karena ini konsepnya restoran daerah ya, misal kita masukkan mie Aceh nih, 15.000 20.000 lah, 1 2 3 20.000, stoknya misal 70 lah ya. Dan ini kategori bisa pilih ya, misal makanan, nanti akan masuk ke ya, nanti akan apa ya, biar mudah lah kategorinya ya. Mie Aceh ya, sudah pasti itu makanan ya, kita simpan saja. Oke, ada pop up data berhasil disimpan. Oke, data masuk ya ini ya, ada menu ID juga. Oke, sudah ya. Misal kita mau ngubah nih, nah ini button ubah ini berguna ya. Misal kita mie Acehnya kemahalan nih, kita turunin harganya 15.000, 1 2 3, lalu klik button ubah ya. Oke, data berhasil diupdate, klik OK. Lihat, berubah ya harganya ya, 15.000. Lalu untuk hapus, yaitu menghapus data menu ya. Misal pilih saja di sini mie Aceh, mau dihapus, hapus saja. Yakin ingin menghapus menu ini, klik yes lagi. Oke, data berhasil dihapus dan mie Aceh hilang dari data menu ini ya. Dan untuk batal itu mengclear semua tulisan yang di text box ini ya, termasuk kategori ini. Misal tadi mencet mie goreng, ini cuman nge-clear aja, nge-clear teksnya ya. Oke, begitu saja ya. Lalu button laporan ya, ini kita klik saja. Nah, seperti ini form laporan tampilannya. Ini untuk laporan penjualan ya, kan biasanya owner harus melihat ya laporan penjualannya seperti apa gitu ya kan. Langsung cara kerjanya ya, ini ada dua button, yaitu pendapatan harian, pendapatan bulanan. Dan ini cara kerjanya yaitu misal milih ya, ini untuk button yang harian ya, misal tanggal 30 nih Juni, kalau kita klik pendapatan harian, nanti ya yang hari itu juga di tanggal 30 Juni itu pendapatannya berapa gitu. Di sini juga ada terlihat jelas ya. Oke, kalau misal 30 Juni tapi saya mencetnya yang ini pendapatan bulanan, nanti akan mengkalkulasi seluruh transaksi di bulan Juni itu ya. Misal klik saja dan banyak ya, ini bulan Juni semua ini, dan ada total pendapatannya ya. Oke, begitu saja ya untuk alur kerja dari aplikasi pemesanan menu restoran dari kelompok 6 ini ya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.